Halo guys, kami dari kelompok Mizo dengan studi kasus nomor 2 yaitu judi online dan ancaman terhadap generasi muda mengancam moral generasi bangsa dan ketahanan nasional. dan beranggotakan saya sendiri Jonathan. Saya sendiri Joyce. Saya Michelle. Saya Mika. Oke bang, perkenalkan nama saya Jonathan Nicholas Butar-Butar. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu abang sebentar ya bang. Oke bang, di sini ada sedikit wawancara. Mungkin ini agak sensitif bang, karena judulnya korban judi online bang. Jadi pertanyaan pertama bang, di sini awal mula mengenal judi online itu dari mana bang? Saya dari awal itu dari HP, dari kawan, terus ada juga pengaruh dari Oke bang. Yang kedua, faktor penyebab abang main judi online itu apa bang? karena faktornya karena melihat teman kayak menang gitu kan, jadi tertarik lah untuk memainkan juga. Oke bang. Terus apa sih dampak yang abang rasakan selama main judi online ini bang? Dampaknya kadang kalau kita main kan terus kalah, jadi habis kalah kan banyak pikiran, jadi jangan kemana-mana pikirannya kan, jadi itulah jadi berpengaruh, jadi kadang kita nggak bisa melihat orang gitu, kayak takut lagi karena gara-gara itu nggak ada duit gitu kan. Berarti ada penyesalan, ada juga rasa trauma ya bang. Ada penyesalan, trauma lebih parah lah gitu ya. Jadi kabarnya nih kan bang, abang udah berhenti main judi online. Jadi gimana bang cara berhenti dan pemulihan dari abang main judi online ini bang? Cara berhentinya ya itu ya menjauhi teman-teman yang masih memainkan online, terus cari aktivitas lain lah, seperti olahraga gitu. Oh berarti aktivitas abang setelah berhenti dari main judi online ini kalau boleh tahu apa bang? Nah, biasanya setelah saya melupakan semua judul itu, saya lebih olahraga seperti futsal, ya terus kerja juga sambil kerja gitu. Oke bang, ini pertanyaan terakhir ya bang. Saran apa untuk generasi muda kayak kami nih bang, supaya terhindar dari pengaruh judi online kayak abang bilang tadi, karena kawan juga kan, faktor kawan ataupun dari iklan handphone bang. Gimana itu bang? Saran saya kita menjauhi teman-teman yang masih bermain gitu, kita menjauh terus. Masalah di HP pokoknya ada iklan muncul itu jangan ditonton sampai selesai, soalnya nanti muncul terus dia. Makanya untuk anak generasi muda sekarang cari aktivitas yang di luar judul atau seperti olahraga biar nggak terpengaruh di situ. Oke bang, berarti pesan-pesan untuk generasi muda kayak kita itu stop judi online ya bang? Ya siap, stop. Stop judi online guys. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Michelle Anggi Maria Panjangan. Saya dari Universitas Satya Tera Bineka, Prodi Bisnis Digital Angkatan 2025. Maksud kedatangan saya ke sini yaitu ingin mewawancarai Ibu tentang dampak judi online di masyarakat. Apakah Ibu bersedia meluangkan beberapa menit untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Baik, terlebih baik karena Ibu telah bersedia, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apakah Bapak Ibu mengenal seseorang, teman, kerabat, ataupun tetangga yang pernah atau sedang bermain judi online? Jika ya, bagaimana kondisi atau pengalaman yang Bapak Ibu ketahui? Iya, saya mengenal seorang yang Apa deh katakan? Ya, saya mengenal seorang teman yang pernah terlibat dalam judi online. Awalnya, ia hanya mencoba karena penasaran setelah melihat promosi di media sosial dan mendengar cerita dari teman-temannya. Namun, lama-kelamaan ia menjadi sering bermain karena berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Pada akhirnya, ia mengalami kerugian cukup banyak dan kondisi keuangannya menjadi tidak stabil.
Ia sering terlihat gelisah dan menyesal uang yang telah hilang akibat judi online. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut pengalaman Bapak Ibu, dampak apa yang paling terlihat pada orang yang terlibat pada judi online, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan mental? Menurut saya, dampak yang paling terlibat adalah dari segi ekonomi. Banyak orang yang kehilangan uang karena terus mencoba mendapatkan keuntungan. Selain itu, dari segi sosial, mereka sering mengurangi interaksi dengan keluarga maupun teman karena lebih fokus bermain judi online. Untuk pelajar atau mahasiswa, kegiatan belajar dapat terganggu karena waktu dan perhatian mereka tersita. Dari sisi kesehatan mental, mereka biasanya mengalami stres, kecemasan, mudah marah, bahkan ada yang mengalami depresi akibat tekanan karena kekalahan yang terus-menerus. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh judi online terhadap hubungan keluarga dan lingkungan sosial di sekitar pelakunya? Judi online dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap hubungan keluarga. Pelaku seringkali menyembunyikan aktivitasnya dari anggota keluarga dan terkadang menggunakan uang kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran dan hilangnya kepercayaan dalam keluarga. Di lingkungan sosial, pelaku juga bisa dijauhi oleh masyarakat karena dianggap membawa pengaruh negatif dan kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Oke, terima kasih Ibu. Kita ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut Bapak Ibu, bagaimana peran keluarga dalam mencegah generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam hal judi online? Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan judi online. Orang tua perlu memberikan pengawasan terhadap penggunaan internet dan gawai oleh anak-anak. Selain itu, orang tua juga harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online serta dampaknya bagi masa depan. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga perlu dibangun agar anak merasa nyaman untuk berdiskusi dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau generasi yang mengajak mereka bermain judi online. Oke, baik. Cukup segitu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan dan jawaban yang sangat menarik untuk kami teliti. Terima kasih Ibu. Ya, Sama-sama, semoga penelitian yang dilakukan berjalan lancar dan bermanfaat.